jalan-jalan ke Kayu Tangan tidak lupa membeli sepatu dan sandal. Program tamu kita bukan sembarang tayangan karena akan membahas fenomena yang hangat dan aktual. Ketemu lagi teman-teman di program UPTV, tamu kita, dan kali ini saya punya tamu yang spesial. Jadi beliau ini adalah orang jalanan ya. Dari pertama kali saya kenal itu memang ini waktunya itu habis banyak di jalan gitu ya. Bukan anak jalanan, tapi memang ini orang jalanan dalam pengertian memang orang lapangan yang sangat concern dengan isu-isu lingkungan. Tidak hanya sekedar wacana, tapi beliau ini juga orang yang aksinya langsung nyata gitu. Jadi dalam penyelamatan lingkungan. Dan satu lagi, saya melihat beliau itu orang yang selalu memanfaatkan momen untuk mengkampanyekan lingkungan. Jadi tidak hanya momentum hari lingkungan baru bergerak, tidak, tetapi kapan saja dalam setiap momen, mulai dari momen akademik nasional sampai momen keagamaan, selalu menyisipkan isu-isu lingkungan ataupun aksi langsung lingkungan. Dan tamu saya ini adalah Ustadz Tibiani Brawijaya. Tetenger Bumi UB. Tetenger Bumi UB, jadi singkatannya UTB gitu ya. Jadi di Brawijaya itu ada Ustadz, singkatannya UTB, Ustadz Tetenger Bumi, atau Ustadz Tibiani Brawijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sitik, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Baik, saya sehat Pak. Alhamdulillah. Dan terima kasih loh, ini sudah menjadi tamu saya. Jadi karena ini program ini kita ngobrolin isu-isu yang jadi atensi publik ya. Betul. Dan salah satunya sekarang adalah isu lingkungan ya. Betul. Kalau kita lihat sekarang di mana-mana ya. Mulai dari fenomena perubahan iklim, terus kemudian deforestasi, alih fungsi lahan, itu kan dan sering kita dengar ya di berita banyaknya kerusakan itu yang kemudian berujung menjadi bencana ya. Betul. Baik itu longsor, banjir, kekeringan, terus macam-macam lah ya yang sering terjadi. Iya. Tapi saya agak tertarik dengan Bapak ini karena sejak saya bertemu pertama kali, saya tidak tahu Bapak itu ingat atau tidak, waktu itu adalah peresmian gedung 2-nya UB Kediri. Oh betul. Bapak tanam pohon, saya sama Profesor Darsono itu ya. Ya, Profesor Darsono. Nah itu pertama kali saya mendengar nama Tibiani Tetenger Bumi UB. Ya, jadi saya itu baru ngeh itu waktu di situ Pak saya baru ngeh di situ. Nanam karena waktu itu Pak Wali Kota ya itu. Ya, sama Wali Kota masih Profesor Darsono. Masih Pak Ubakar. Profesor Darsono waktu beliau di sana. Jadi waktu itu saya menghubungi Pak Dekan, Pak Wayan, terus sudah berangkat saja sama rombongannya Pak Tibiani gitu ya. Nah di situ ini siapa gitu ya, siapa ini gitu. Terus saya hubungi Bapak ternyata sudah berangkat duluan gitu loh. Sudah saya bawa pohon duluan gitu loh ya. Saya baru berangkat hari berikutnya sama teman-teman vokasi waktu itu. Betul. Terus yang kedua, Bapak punya komunitas goes itu sambil alumni kampus ya. Oh iya betul. Alumni kampus, dan di situ juga nanam pohon gitu ya. Tahun kemarin Prof. Sasmito Jati dari Mojokerto waktu jalan nanam juga. Napak tilas ya. Brawijaya, Raja Brawijaya. Sebenarnya kalau napak tilas nanam pohon itu yang pertama kali juga iya, cuma saya lupa ingat waktu itu ketemu waktu itu, tapi nanamnya di sini mana kebun raya ini loh. Apa namanya, Cangar itu Bukan, yang di mana Pasuruan sini. Ya, Purwodadi, kebun raya. Jadi waktu itu nanamnya di situ, tidak di waktu napak tilas pertama. Yang pertama ya betul. Jadi kalau kemarin kan di tempatnya Pendopo Agung, di Pendopo itu sama di perjalanan lah ya. Dalam perjalanan di UB juga kami menanam beberapa pohon rute gitu kan ya. Iya betul. Terus saya pernah juga ngeliput waktu itu Dies itu yang di mana persinggahan goes itu. Yang di sana yang menuju arah Bromo itu, Desa Duet itu. Iya, di situ itu. Iya betul. Itu pernah juga itu. Saya senengnya
Karena saya seneng itu ngajak mahasiswanya. Jadi nanam pohon dulu di sini waktu itu saya mikirnya ya nanam pohon, ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seneng mahasiswa sambil megang pohon itu dia. Kenapa harus seperti itu atau ada inspirasi apa? Ini saya akan cerita sedikit. Pohon sambil nyanyi lagu Berapa cerita sedikit ya. Tahun sekitar 7 tahun yang lalu saya membimbing mahasiswa PKL di Jepang ya. Namanya Mas Baskara itu. Dia ini PKL di software house, sebuah software house memproduksi software, tapi dia spesialis untuk lingkungan hidup. Kayak air, bagaimana air menjadi bersih. Dan di sela-sela itu saya diajak ke puncak gunung. Sekitar 7 tahun yang lalu. Akhirnya 7 tahun yang lalu itu setelah saya di sana, kami dibiayai sama perusahaan itu dan dari UB juga. Jadi 50-50. Saya diajak ke sana di puncak gunung, indah, bersih sungai. Saya mikirnya apa ya? Orang Indonesia ini kok sungainya kok masih coklat-coklat terus gitu ya. Nah, itu yang membuat membuat kami juga akhirnya kami bergerak. Akhirnya kami dengan Prof Wayan dari Filkom UB memberikan kami, setiap kami ada acara misalkan tebar sidat itu selalu dibiayai sama Prof Wayan sampai sekarang. Semuanya alhamdulillah kami ikut, misalkan ada acara event di Bromo, kami dikasih uang meskipun tidak banyak, tapi ini sampaikan ini UB. Dari situlah mulainya Tetenger Bumi UB. Akhirnya terus waktu itu waktu disnatalisnya panitia Filkom itu masih menjadi wakil ketuanya dari FKG. Kami menanam pohon di namanya sebelum itu kami menanam di kampus sendiri. Ya betul. Ya di sekitar kampus sendiri kami tanam. Ada buah-buahan. Ya pahit, di Pujon. Alhamdulillah ini berkat Dekan Filkom ini, dia peduli karena beliau mempunyai namanya sedekah jariah. Ya, sedekah jariah itu barang siapa menanam pohon dimakan burung, ya dimakan hewan akan menjadi sedekah jariah. Nah, Filkom UB itu kepinginnya punya jariah yang begitu. Bukan hanya Pak Tibiani, saya hanya menggerakkan saja. Akhirnya terus waktu itu dibiayai sama Prof Nufil, kemudian sampai sekarang Prof Widodo juga peduli. Ya, semua event yang yang ada dengan UB ya kita cari-carikan, ada saja. Ya, alumni ada saja yang nyumbang gitu. Yang bareng Prof Widodo kan itu desa tertinggi di Bojonegoro. Ya betul, namanya kita menanam pohon durian ya. Durian. Desa Klino, Kecamatan Sekar itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini setiap tahun kami juga dikasih amanah untuk ini kan dekati kurban ya. Sekitar 5 tahun yang lalu kami ada punya desa binaan. Kebetulan kami desa binaan mulai Bajulmati, Malang Selatan, kemudian yang ada di Tumpang, kemudian ada lagi Kasembon. Ya, alhamdulillah kadang-kadang Filkom itu ngasih kita 1 sapi. Kami potong di sekitar lokasi-lokasi di mana keliling. Ada yang kemarin waktu namanya meletusnya Semeru, kami nonton itu. Filkom selalu memberi kami sapi dan ini kami motongnya unik. Ya, uniknya apa? Green kurban. Kami potong tidak dengan plastik. Ya. Ya, jadi kita menggunakan besek. Besek atau mungkin daun jati. Atau daun namanya pisang. Nah, itu kami mempromosikan itu. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang ini malah alhamdulillah yang terakhir ini. Kalau dulu kan Filkom saja, tahun ini alhamdulillah ini sudah dapat 1 sapi mau 2. Alhamdulillah ini dulu Pak Rektor ini tadi Prof itu sudah masuk ke Warek 3 mau didanai juga. Ini yang kami tuju ini namanya Pantai Modangan. Pantai Modangan indah sekali, perbatasan dengan Jolo Sutro Blitar. Nah, ini tempatnya take off-nya para layang. Nah, itu alhamdulillah di situ kami sudah kerjasama dengan Profesor Catur dari biologi. Kita mau melestarikan 3. Karena kalau bulan Februari di depannya Pantai Modangan banyak petani-petani itu nangkap nener. Apa itu nener? Nener pokoknya semacam jenis ikan ya, itu datang itu. Banyak yang nanti itu nener, kemudian ada penyu, satunya elang Jawa. Oh, elang Jawa. Masih ada ya di situ ya? Iya, elang Jawa. Padahal itu kan termasuk barang langka sudah. Ini alhamdulillah ini tahun ini isu yang itu terus alhamdulillah sudah dapat 1 sapi. Ada yang nyumbang alumni 50 pohon pala.
Alumni-alumni kita ikut. Jadi biasanya kami cuma menyembelih saja, sekarang ada sholat idnya juga. Idnya di situ. Sekalian saya jadi relawan. Terus, jadi imam sholat, kemudian kita edukasi masyarakat. Kami bersama mahasiswa UBI. Jadi ini alhamdulillah nanti kita, karena di situ kan banyak banyak pohon jati, banyak pohon pisang, dan kami menggunakan besek. Kami melakukan edukasi massa. Setelah kami potong ini, bagaimana setelah potong bisa menjadi pupuk. Kotorannya. Ya, bisa menjadi kotoran itu, terus kita bungkus dengan besek, dengan pisang. Kemudian kalau ada yang nyumbang ya di sekitar situ. Memang di situ area konservasi lengkap. Ada yang bukitnya, highlandnya, ada yang bawahnya, ada pohon jati. Jadi kami akan menanam dari program namanya Green Korban and Trees Planting. Nah, Bayi Tetenger Bumi UBI. Ya, itu kami akan menanam insya Allah sesuai dengan pengumuman pemerintah. Kalau enggak mungkin 6 Juni nanti kami menggerakkan. Kita siapkan, kemudian setelah kita menyembelih, kita akan memberikan contoh edukasi kepada masyarakat bahwa Green Korban ini mudah. Setelah kita menggunakan, kita harus nanam. Ya, nanti kita akan nanam jati, kemudian nanam pisang, ya, satunya lagi bambu. Bambu ini bisa menyerap air, dan alhamdulillah kuasanya Allah, ada yang nyumbang pohon pala. Tak terima saja. Apa ini manfaatnya pohon pala? Pohon pala itu kan yang untuk rempah-rempah. Rempah-rempah itu ya. Nanti kalau tidak tahu, kalau mungkin dari alumni UBI ataupun dari Civitas Akademi mahasiswa yang mau nyumbang, kami terima. Ini edukasi. Kalau di UB ini kan sudah ada yang sholat id di sini. Ya, nah, nanti kita yang di lapangan nanti di Pantai Modangan indah. Dan di situ Nun Sewu banyak para TNI, Polri, Jenderal yang berlatih. Ini atas arahan dari yang buka awal namanya Abah Iwan, Ketua Para Layang Provinsi Jawa Timur. Itu kami memberikan memberikan contoh kepada masyarakat. Pentingnya Green Korban. Kemudian yang kedua, program yang tahunan. Tahunan kami mulai tahun 2023, kami bekerja sama MMD. Semuanya Tetenger Bumi. MMD itu kan 1000 desa. Kami alhamdulillah bekerja sama cabang dinas kehutanan. Namanya Butias. Butias itu istrinya Prof. Unti. Ya. Beliau dulu di CDK di Pakis Haji, akhirnya kami dihubungkan dengan Dinas Kehutanan Jawa Timur, ya, dari Jawa Timur, akhirnya di surat tugas semua CDK seluruh Jawa Timur yang di situ ketempatan mahasiswa mahasiswa UB yang satu desa 14 orang boleh mengambil tanah dari situ. Akhirnya alhamdulillah 1000 desa kita bisa tanam. Kemudian berikutnya 2024, di samping itu sejak 2003 namanya Petrokimia Gresik, CSR ngasih 1000 pohon. Yang pertama dulu kami bagi menjadi 3. Yang pertama Madiun, Ngajuk, Bojonegoro. Itu kan segitiga. Ya. Selain kita nanam itu ada tambahan juga dari Petro. Terakhir itu kayaknya yang Petro itu di Malang ya? Iya, yang kedua yang tahun lalu Pujon atau mana kita di Karang dapat 1350 pohon. Kami sebar karena waktu itu MMD Filkom aja. Iya. Nah, itu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah banyak yang nyumbang. Ya, kita hanya berpikir saja semoga Tetenger Bumi ini bisa orang UB yang mahasiswanya 75.000 bisa peduli meskipun dia nanti suatu saat besar, tapi dia memikirkan tetap lingkungan. Itu yang cita-cita. Makanya kan kalau saya ngajak mahasiswa nanam pohon di gunung gitu ya, nyanyikan supaya generasi Z, supaya kalau kita meninggal mereka juga punya peduli kepada lingkungan. Ya, itu. Jadi harapannya biar anak-anak muda ini juga punya rasa kepedulian kepada lingkungan. Dan itu terbawa sampai dia mungkin suatu saat menjadi something lah ya. Dan ketika menjadi something, harapannya dia bisa mengerjakan lebih besar. Ya, ini yang satu lah. Sekarang kan ibaratnya mungkin urun tenaga saja lah ya. Dan ini Nun Sewu yang tahun lalu itu kami punya usul sudah. Jadi bagaimana mahasiswa baru 1 pohon. Itu yang belum terlaksana. Satu mahasiswa satu pohon. Kalau misalkan 15.000 setiap menjadi Tetenger Bumi bagi dirinya sendiri. Ya, kalau misalkan dia tidak bisa tanam di tempat asalnya, dia punya namanya tambu lampot, tanaman buah dalam pot. Sehingga dalam misalkan nandur jambu, sambil dia ini di kos-kosannya ada ini loh Tetenger Bumi nama saya.
Ya, sehingga nanti 4 tahun dia di UB sudah berbuah jambu, juwet, ataupun juga yang lainnya, ataupun sawu. Itu yang belum. Kemarin sudah nego tapi masih belum. Semoga tahun 2025 satu mahasiswa UB nanam 1 pohon buah. Kan seneng ya? Satu pohon misalkan ada juwet, ada rambutan, akan seneng. Oh ini loh. Jadi namanya manusia itu kan kalau punya ilmu, berbuah, berbunga kan bermanfaat ya. Itu hakikatnya dari tetenger bumi di situ. Jadi hakikatnya itu adalah satu, selain menyelamatkan lingkungan, yang kedua itu adalah melakukan pendidikan karakter ya. Maksudnya edukasi lingkungan. Edukasi lingkungan. Nah, pendidikan karakter kemudian ini, religinya juga mendapatkan pahala. Ya, pendidikan karakter ini tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada teman-teman mahasiswa ya. Betul. Itu yang menjadi tetenger bumi yang orang mau tidak mau. Alhamdulillah kami pulang ke Jombang, reuni, saya tanam, saya ajak tanam. Ya meskipun alhamdulillah ya dengan kita penelitian sedikit dari Filkom Dipa kita selipkan, kadang-kadang dibantu Prof Wayan untuk sana, alhamdulillah tidak kurang rezeki kita. Jadi rezekinya tidak berkurang tidak ya. Akan berkurang. Namanya sedekah. Iya sedekah itu terus. Karena kita kan sedekahnya kan berpikir untuk sedekah sustainable, berkelanjutan. Pohonnya katanya Prof Nufil itu kalau orang menanam pohon ada selain menghasilkan buah berapa oksigen yang bisa dihasilkan. Dan non sewu di mana saya berorganisasi mesti saya masukkan virus. Lah saya ini kan UGM. Akhirnya saya buat Kagama Malang Raya nanam oksigen di Malang Selatan sampai sekarang. Jadi terus di kampung saya juga begitu. Ya, saya pernah punya liputannya itu. Jadi alhamdulillah mohon doanya Civitas Akademika Universitas ini belum banyak. Ya, masalah banjir Malang Selatan juga begitu yang saya sampaikan. Ada namanya sabuk namanya. Ya, tapi kita tahan dulu Pak. Itu masalah banjir Malang Selatan, alih fungsi lahan dan sebagainya kita tahan dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan bahas lagi kelanjutannya. Pembicaraan saya masih menarik, masih bersama dengan Pak Tibyani. Masih di tamu kita. Masih di tamu kita dan saya masih punya tamu spesial Pak Tibyani atau Ustadz Tetenger Bumi UTB. Pak UTB. Iya. Ini tadi kan kita sudah bahas masalah inisiasi yang sudah Bapak lakukan atau gampangannya itu mungkin secara singkat actionnya ya. Tetenger Bumi ya. Tapi sudah dikerjakan di Malang Selatan, di Malang Kota, sampai mungkin 1000 desa, 1000 desa ya. Tapi kan kita juga tidak menutup fakta bahwa di media ya, melalui media itu masih kita sering jumpai adanya bencana-bencana. Paling sering itu banjir sama longsor ya. Banjir sama longsor yang itu terindikasi akibat kerusakan lingkungan. Entah itu mungkin deforestasi, alih fungsi lahan, terus kemudian penggantian vegetasi, misalnya di situ tadinya itu adalah tanaman keras, tapi kemudian menjadi tanaman yang ekonomi pendek ya. Itu isu yang besar betul. Nah ini kan, dan saya pikir itu enggak hanya terjadi di Malang Raya saja ya. Di seluruh Indonesia. Cuma kan ini menjadi satu ironi, di satu sisi kita gemar melakukan edukasi, tapi di sisi lain proses alih fungsi lahan itu juga terjadi tidak kalah masifnya kan. Betul, ini apalagi mau ketahanan pangan juga. Iya kan, gitu loh. Ya atas nama apalah ya, entah nama itu. Nah ini menjadi satu diskusi bersama ataupun satu atensi bersama. Harus bersama. Bagaimana ya agar terjadi keseimbangan gitu loh.
keseimbangan. Jadi ketahanan pangan itu menjadi sebuah hal yang memang juga harus dilakukan, tetapi ketahanan lingkungan ini juga tidak kalah urgennya karena itu anak cucu kita. Ya, untuk terus dilakukan gitu, untuk dilakukan. Misalnya kayak ya misalnya gerakan menanam bambu lah, menurut saya itu bagus, ya, bagus. Untuk mengikat air dan sebagainya. Karena air ini kan sekarang juga menjadi isu penting gitu loh. Di tengah kita ada perubahan iklim, maka air itu menjadi faktor penting gitu, karena sektor pertanian tanpa air mau apa gitu loh. Nah, apa yang bisa kita diskusikan Pak, terutama dengan adanya kerusakan lingkungan yang juga masih terjadi? Yang pertama mungkin dari awal mula saya belajar diajak ke gunung yang ada di Jepang, itu ya. Ya di sana rusak juga ya, meskipun awalnya rusak. Ya maksudnya sekarang ini meskipun tidak full idealis, tapi kan mereka masih bagus gitu ya. Bisa jangan. Ya adalah kerusakan, cuma kerusakannya mungkin masih dalam ambang batas kali ya gitu ya. Ya mungkin begini, contohnya saja, saya pernah menanam pohon bersama Prof. Widodo di Malang Selatan dengan Pak Wakil Bupati, Pak Didi AA. Tahun itu di situ di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Dampit. Ya, saya diskusi dari pakar-pakar itu. Jadi saya mencontohkan begini. Jadi begini, Sri Mulyo itu mengapa saya mengambil titik di sini? Ini karena ada korelasinya dengan air yang ada di bawah. Di bawah Sri Mulyo ini ya. Sitiharjo, banjir Sitiharjo. Ya. Karena ini hulu menuju hilir. Dan di Malang dan di dalam teori ada namanya belt. Sabuk. Sabuk inilah untuk menahan air, gitu ya. Sabuk ini untuk menahan air. Mulai Malang sebelah timur sampai Malang sebelah barat. Nah, begitu kan ya. Ya kan antara membujur antara barat ini ya. Di sini karena non sewu ya. Saya melihat itu vegetasinya sudah berubah. Ini kan seharusnya kan lahanan untuk tanaman besar. Yeah. Tanaman kecil yang lain non sewu dikisi tebu, dikisi kopi gitu ya. Iya kan? Ya kan kita mengambil gitu. Akhirnya ya non sewu yang kena yang bawah. Yang bawah gitu ya. Betul. Semuanya udah begitu. Kayak dulu Pak Ganjar Pranowo itu ya. Mau arah mana? Karena yang di bawah yang ini ya sudah habis. Ya belt ya obel di tetangga bumi membuat sini kepinginnya membuat satu stimulan supaya orang kalau yang melihat dia nanti titiknya di sini, mungkin di sini nular lah ya. Nular. Kita misalnya sabuk itu harus 1 kilometer atau mungkin per desa atau per kecamatan. Ya, taruhlah anggap ya kita gampang-gampangan aja misalnya sabuk itu harus 1 kilometer, UB menginisiasi 100 meter nih. Betul. Nah, harapannya ntar yang lain, ayo dari kamu mau berapa? Saya hanya ITS. mampu 50 meter. Oke, kamu ambil 50 meter. Semua. Kamu mau bisa saya bisa nih di atas 100. Oke, silahkan. Gitu. Kalau saya ada niat ada 1000 jalan. Begitu ya. Jadi saya mencontohkan namanya waktu bom atom dijatuhkan Hiroshima Nagasaki gitu ya. Hancur tapi emak-emak bangkit. Begitu. Emak-emak bangkit. Iya. Emak-emak bangkit, akhirnya Allah dia berusaha itu akhirnya bisa menjadi baik kayak Jepang sekarang ini. Nah kita masalah ini aja tidak bisa. Ya kita harus bersama-sama. Ya. Dengan katanya harus masif ya, terkontrol, terukur. Lah kita enggak perlu nyontoh yang banyak. Ya, mungkin jajaran pilot project untuk Malang saja. Ya, supaya contoh yang lain. Kalau yang kita bicara yang lain, saya takut tidak berani mengatakan gitu. Karena UB berada di Malang. Nah ini tanggung jawab UB semuanya, tidak hanya tetangga bumi, tapi Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Ada mahasiswa, ada tendik, ada dosen, ada alumni. Nah inilah, kalau sudah jadikan satu, ngajak lagi UM, ngajak ITN, ngajak UMM, insya Allah nanti akan menjadi hijau. Ya, sebetulnya kalau kampus di Malang Raya aja kelar lah kayaknya ya Pak ya. Makanya kan ada niat ada 1000 jalan. Ya. Kalau tidak niat ada 1000 alasan. Oke. Contoh orang Jepang itu tadi. Wah, waktu di bom atom mengumpulkan guru-guru, akhirnya dia memikirkan emak-emak ikut, membersihkan semua ikut. Akhirnya bisa maju dia. Tidak terpuruk dengan itu. Karena ada gerakan bersama gitu ya. Masif. Ya, itu yang dan kelihatannya memang persoalan lingkungan ini
Tidak bisa sendirian. Tidak bisa sektoral ya. Betul. Kadang kan orang berpikirnya sektoral, oh ini tanggung jawabnya institusi A. Betul. Tapi ini lahannya institusi B dan sebagainya. Gitu. Dan itu memang kita harus perlu membangkitkan lah apa namanya UB, sekitar UB, rakyat. Paling enggak orang Malang lah, Kabupaten Malang Raya ya. Malang Raya ini kan ada Malang, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu. Coba yang ada di atas itu sumber mata air ya ngeri. Saya kadang-kadang bagaimana yang merenung sedih gitu loh ya. Ya sumber mata iya air. di mana ya? Bagaimana? Paling enggak itu enggak usah yang lain. Kita orang Malang ini, Malang Raya berjuang untuk nanami porong bareng gitu loh. Itu. Ya, dari yang lain. Itu yang harus apa namanya kita memberikan edukasi kepada. Tapi kadang juga begini Pak, kita juga kadang juga tidak bisa lepas dari yang namanya regulasi kan. Jadi kadang alih fungsi ini terjadi karena misal ya ada perubahan mengenai RT RW, rencana tata ruang tata wilayah. Iya betul ya. Terkadang kan akhirnya karena perubahan itu terjadi karena memang dilindungi oleh aturan RT RW itu. Makanya orang membuat kebijakan itu harus tahu lapangan. Ya, bukan terus saya tidak setuju alih fungsi ya, mbok yo yang di atas tebu itu kasih sedikit. Kan orang kalau dia berpikir untuk lingkungan, dia enak yang di hulunya ini dituanami ini. Kalau air masuk biar yang bawah ini Sidoarjo mesti banjir. Karena tegakan itulah yang bisa airnya menahan air. Itu harus diedukasikan bersama-sama. Harus ada relawan-relawan untuk ini. Itu. Artinya begini, pembuat kebijakan pun ketika membuat kebijakan dia harus betul-betul memiliki data dan informasi lapangan secara akurat ya. Betul. Harus bersama-sama lah maksudnya ya. Ini bukan, kalau saya menandakan ini bukan proyek untuk mencari benefit tidak. Tapi ini proyek untuk anak cucu kita. Padahal sekarang lo ada namanya carbon trade yang baru itu ya. Iya, kalau kita nanamin itulah uang, misalkan kita bersama-sama ya, yang dihijaukan semua ya, Sabuk Bed, Malang, Batu, ya. Hasilnya uangnya yang digunakan untuk rakyat lagi, berkelanjutan. Kalau kita ada pohon-pohon, maka air akan ada. Air akan ada sumber kehidupan. Kan begitu ya? Itu. Kami di lapangan kemana-mana, kami milih alhamdulillah pernah juga di Pujon yang di atas itu ya begitu. Ngeri Pak, maksudnya ya. Jangan disalahkan yang di sini ya, banyak di mana-mana. Nah, ini yang sangat urgent untuk menyelamatkan ini. Nanam pohon bersama-sama. Meskipun tidak jangkanya panjang, tidak langsung ya, tapi harus difikirkan betul. Advokasi ini tidak hanya advokasi di lapangan, Pak. Kelihatannya ini berarti juga membutuhkan advokasi di tingkat regulasi. Ya? Betul. Semuanya bergerak, harus semuanya bergerak. Kayak ini loh, non sewu Jepang. Supaya ya advokasi regulasi itu dalam artian ketika mau ada regulasi baru, kita juga harus kasih aspirasi, masukan ke pemerintah atau legislasi semua elemen harus peduli ini. Enggak apa-apa kamu buat regulasi seperti itu, tapi ini loh bisa nggak sisihin ini untuk tetap aman ya, jalur amannya harus tetap diperhatikan gitu loh. Sisanya mungkin bisa dimanfaatkan secara ekonomi atau apa. Iya betul. Sekian persen ini jangan diutak-utik gitu loh. Betul. Bukan untuk mengurangi benefit, tetapi ini adalah untuk kontinuitas kehidupan selanjutnya kan gitu. Kalau saya sering cerita begini Mas Sidik, kita ini harus berpikir ya, berpikir tinggi. Contohnya begini, kalau kita namanya besi, besi itu kalau dicemplungkan ke air tenggelam. Tapi karena besi banyak yang mikir, bisa menjadi goes, bisa menjadi yang dulunya tenggelam dipikir bisa menjadi kapal. Ya, sangat mikir ya. Iya, kadang kita harus dipikir lagi bisa terbang. Besi satu potong taruh di air tenggelam gitu. Iya, banyak orang naruh kapal beribuan ton kok bisa ngambang gitu ya. Karena banyak yang mikir besi akhirnya bisa menjadi kapal. Beda gitu ya. Archimedes. Iya, sama seperti itu. Jadi masalah menanam pohon harus bersama-sama dipikir gitu loh. Kayak orang Jepang. Kita kan bukan apa ya, kita kan harus contoh yang nyata. Regulasinya begini bisa berjalan. Ya
Semoga yang mendengarkan ini, apakah dia pejabat, masyarakat, rakyat yang belum tahu, masyarakat mungkin ada anak generasi Z mahasiswa menyampaikan yang belum tahu. Ini loh pentingnya menghijaukan sabuk ini, Malang di atas pegunungan. Karena bagi saya ini Malang ini bisa menjadi contohan nasional. Kalau terutama kita dalam bersatu, bidang ini ya, menjaga lingkungan. iya, itu menjaga ya. lingkungan itu. Karena posisinya ya Malang itu dia komplit, gunung ada, Laut ada, valley ada, lautan ada. Iya, itu. Kita tinggal menyatukan lah di bumi Arema ini. Itu Pak Sidik. Oke. Nah, satu lagi Pak yang menurut saya menarik ketika kita berbicara deforestasi ataupun alih fungsi lahan yang kali ini terjadi, itu adalah memang benturannya itu dengan aspek ekonomi ya saat ini. Kalau kita lihat ya. Betul. Makanya saya cukup tertarik waktu Bapak nanam, kalau tidak salah yang di Sri Mulyo ya, atau di mana? Sri Mulyo itu kan, ya. Waktu itu Bapak rilis itu kan menanam selain pohon langka adalah pohon yang memiliki nilai ekonomi. Ekonomis, betul. Saya lupa buahnya apa aja, Ya, saya agak lupa itu. Betul. Itu memang begini. Itu apa itu solusi? Maksudnya kan kadang masyarakat itu, saya tidak punya pilihan Pak, ini lahan-lahan saya gitu loh misalnya. Saya kan harus makan. Gitu. Nah, apakah itu jalan tengah yang Bapak pilih? Jadi misalnya kasih pohon, tetapi pohon itu juga selain punya fungsi ekologi juga punya nilai ekonomi. Betul. Kalau mungkin gini ya, kita akan dilihat itu apa dalam satu pohon itu, misalkan di tengah itu posisinya yang cocok itu dia di sana untuk bisa mengikat air. Selain itu, kita harus menanam pohon, misalkan itu kan ada pohonnya kan ada yang tahunan untuk mengikat itu. Ya di bawahnya. Di bawahnya bisa pisang, ya kan? Bisa pisang, kemudian bisa juga namanya tanaman ya, bayam, apapun yang di bawahnya itu bisa bersiklus ya, sela-selanya. Oke, jadi ini pohon besarnya itu tetap ada, tapi di bawahnya itu bisa ditanami pohon yang ada yang 9 bulanan, 3 bulanan, ada ya semuanya ini karena kita harus bersama-sama ya. Entah itu ketela, sayur, betul, ketela, sayur, ataupun tanaman yang merambat, ada labu. Sebenarnya tidak kurang kita. Indonesia ini kaya raya katanya Gus Pus. Ya. Ya, lempar tongkat bisa menjadi tanaman gitu kan ya. Itu aja. Jadi mungkin kita perlu kalah sama Nabi Musa ya, lempar tongkat jadi ular gitu kan ya. Kita jadi tanaman. Kalau di kita itu lempar tongkat bisa jadi tanaman gitu kan. Makanya saya kan dulu saya kasih sama UB bersama-sama kasih Tetangga Bumi itu supaya UB bisa menjadi percontohan. Meskipun alhamdulillah kita jalani, betul ya. Lama-lama, meskipun di kalangan masyarakat belum begitu membudaya. Dan kami juga punya rencana ini. Cuma memang ini Pak, apa ya yang ini juga kadang jadi pikiran saya. Terkadang kita memang terjebak pada seremoni-seremoni ya katanya. Betul. Jadi ketika itu belum membudaya, karena kadang gerakannya itu gerakan-gerakan yang seremonial gitu loh. Dan ini alhamdulillah kami kami dibantu mahasiswa membuat web Tetangga Bumi. Hostingnya sendiri, dikasih UB, kemudian dikasih emailnya, ya sudah dikasih itu. Dan disitulah akan menjadi besar. Dan nanti kami sudah ngomong sama Pak Warek 3 supaya menjadi UKM Tetangga Bumi. Oh, menjadi unit kegiatan mahasiswa sendiri betul, ya. Iya. Gitu ya. Oke. Ini persiapan ini untuk masif gitu ya. Jadi ini menarik, tapi tahan dulu informasinya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masih di tamu kita dan kita masih punya beberapa perbincangan menarik mengenai lingkungan yang digagas oleh Ustadz Dibiani Tetangga Bumi, Ustadz Tetangga Bumi Brawijaya. Jangan kemana-mana, tetap di tamu kita.
Kembali lagi di tamu kita dan saya masih bersama Ustadz Tetenger Bumi, Pak Tibiani. Pak Tibiani, ini kan kalau kita berbicara aksi, ya, beberapa hal yang memang menjadi PR, saya pikir menjadi PR di tempat di kita selama ini, itu satu itu seringkali segala sesuatu itu bersifat seremoni. Gitu. Walaupun kita tidak menyalahkan ya, betul. ada seremoni gitu. Betul. Tetapi terkadang gerakan-gerakan itu bersifat seremonial sehingga hanya kayak gencar di awal-awal, setelah itu tidak ada. Yang kedua, memang kita juga sering mengalami masalah mengenai kontinuitas atau keberlanjutan. Sustainable. Nah, ketika kita berbicara masalah lingkungan kan faktor keberlanjutan menjadi penting karena kampanyenya kan selalu ini untuk anak cucu kita gitu loh. Betul. Masalahnya kadang kitanya ngerti, anak cucu kita nggak ngerti gitu loh, sehingga terus mereka nggak bisa lanjutin dong gitu loh. Ini kan hal yang sering kita kadang ngomong ini untuk anak cucu kita, tetapi terkadang kita lupa tidak mengajak anak cucu kita sehingga mereka tidak bisa continuous untuk sesuatu yang sudah ditinggalkan oleh pendahulunya gitu loh. Nah, ini saya jadi tertarik gitu tadi ketika misalnya Tetenger Bumi itu mau dijadikan UKM mahasiswa karena bisa jadi ini salah satu cara untuk menjaga kontinuitas ya. Kontinuitas dari gagasan besar ini ataupun langkah-langkah kecil yang sudah berjalan supaya nanti lebih bisa kontinu dan sebagainya. Atau seperti itu atau mau tadi sudah saya katakan ya, Mas Sidik. Namanya kalau dalam agama ini namanya istiqomah, namanya tumastakomu, berkelanjutan. Lah, alhamdulillah ini sudah kami buat. Ini alhamdulillah sejak kita berdiri dulu dari awal 7 tahun yang lalu, kemudian kita sudah usahakan 1000 desa, betul nggih? 1000 desa sudah hanya untuk perlu ditinjak lanjuti lagi. Yang 2023. Sekarang kalau tidak ada itu kami bergerak di teman-teman dari Filkom, ya. Kemudian berikutnya sudah ada beberapa di bawahnya pejabat itu, kami sudah menelurkan 1 maba 1 pohon. Dan gerakan satu maba 1 pohon. Itu baru yang di mahasiswa student, ya. Belum yang alumni. Alumni alhamdulillah ada yang menghubungkan saya dengan CSR. Kami kemarin itu sudah kami punya rencana mau di UB Kediri. Ya UB Kediri, UB Jakarta. Ada pejabat-pejabat itu. UB Jakarta sudah orang-orang sana sudah memberikan jalan. Hanya kita ini kakinya yang belum banyak. Ya alhamdulillah. Saya kadang-kadang mewakili UB itu misalkan ke Jakarta, Dinas PUPR. Saya sampaikan itu. Sampai tahun lalu saya punya ide ini, saya 4 di Jepang. Profesor-profesor Jepang 4 itu saya kasih tentang pentingnya kerison tentang Tetenger Bumi ini. Ini untuk yang Jepang saja ya, karena kami kemarin dapat grant dari UB itu. Jadi yang pertama itu tadi maba, kemudian yang belum itu alumni UB, digerakkan semuanya alumni. Kemudian yang satunya lagi selain alumni, kemudian mahasiswa, alumni dan UKM. UKM ini yang yang harus kita masukkan. Yang pertama tadi kan maba. Anggap UKM itu sebagai badannya ya. Betul. Kalau mahasiswa, kalau kita berbicara mahasiswa baru kan cair. Betul. Gitu loh. Kalau kita berbicara UKM, unit kegiatan mahasiswa kan ini menjadi terus menerus badannya gitu ya. Betul. Karena di situ nanti bisa jadi ada regenerasi, ada kepengurusan. Dan ini alhamdulillah sedang proses web hostingnya. Kalau orang pengen menghubungi juga jadi jelas ya. Betul. Oh kemana? Itu UKM, ada UKM. Ya. Ini sedang proses. Ini tadi minta tanda tangan. Tadi kita membuat webnya, di upgrade-nya. Web Tetenger Bumi. Sudah di ACC. Ya, emailnya kita sudah punya sendiri. Kita tendang nanti kebijakan dari kepanitiaan maba, kita maba 1 orang 1 pohon. Kemudian yang mas dengan UKM. Terus kita sudah punya channel dengan alumni. Alumni UB, alumni Fakultas Teknik sudah kasih. Ada yang nyumbang juga. Perlu membantu Tetenger Bumi UB. Supaya tambah bagus gitu ya. Sehingga nanti memang program Tetenger Bumi itu tidak lagi secara parsial ya, tetapi harus masif.
masif dan berkelanjutan, masif and sustainable. Nah, gitu. Kalau saya dengar ada satu istilah namanya continuous improvement itu ya. Oh, ya, betul. Katanya harus gitu juga ya. Betul. Nah, cuma ini Pak, kita ini kalau kemudian berbicara UKM ya, itu kan juga tidak lepas dari sosok-sosok mahasiswanya gitu. Betul. Nah, sekarang itu kan dikenal istilah strawberry generation. Ya. Jadi mahasiswa sekarang itu, anak muda sekarang itu ya bisa jadi dia mahasiswa atau bukan mahasiswa gitu. Itu katanya strawberry generation. Jadi kelihatan menarik, cantik, tetapi tidak tahan gitu loh, tidak tahanan ya. Jadi ada tekanan sedikit itu terus kemudian apa sih istilahnya sekarang, ada insecure lah, ada kalau saya sih mungkin ya gitu ya. Kalau ada tekanan sedikit harus healing lah gitu loh. Karena kalau saya memang kita tidak usah menyalahkan itu ya. Kita ya orang yang tua, karena anak saya sendiri juga semester 6 sastra Jepang UB. Ya harus dikawal Pak. Maksudnya begini, kita harus kenal mereka. Nah, alhamdulillah yang saya ajak ya nanam pohon di tempat kami, seneng mereka Pak. Healing kan sebenarnya kan healing untuk namanya environment healing namanya. Seneng mereka dengan foto-foto keindahan alam itu sebenarnya prospektif untuk UKM Tetanggerbumi. Gitu. Jadi, dan saya tidak tidak pesimis, saya optimis karena bidang kami gunung, laut, udara, pantai membuat orang senang. Nah itulah, dan insya Allah kami punya pandangan cerah untuk Tetanggerbumi UB. Hanya perlu banyak orang. Ya. Perlu banyak campaign. Banyak campaign, banyak relawannya. Atas nama karena saya begitu saya ditunjuk itu saya senang. Jadi saya tidak sendirian ya. Ya di belakang saya ada 75.000 mahasiswa, ada 2.000 dosen, alumninya berapa. Kita hanya menyambung jejaring. Untuk menyambung jejaring ini penting. Ya tadi jejaring alumni, kemudian juga jejaring dosen, jejaring mahasiswa. Ini yang harus ada orang yang merakit positif optimis. Dan kalau saya balik lagi ke sesi tadi kita yang sudah kita obrolin, jadi Green Kurban itu salah satu dari turunan. Iya, turunan Tetanggerbumi. Artinya kan kalau tadi saya bisa ini Tetanggerbumi kan brand besarnya, kemudian kan harus diturunkan sesuai dengan momen-momennya ya. Setiap momen kemarin running. Momen mahasiswa baru satu maba, one student, one tree gitu kan ya. Terus ada momen MMD, running Prof. Sasmito Jati, kami juga nanam. Satu desa sekian pohon. Ya gitu kita kan sudah punya pengalaman 1.000 desa. Ini ada momen kurban, buatlah tema Green Kurban gitu. Insya Allah, ini tadi sudah ada tanda-tanda dari Fakultas Filkom juga bantu, alumni juga bantu, tapi belum banyak. Ya perlu kepengurusan. Kami sendiri juga kan tidak semua orang ada yang ngelirik dengan program relawan kayak kami. Tapi ya semoga nanti kami sudah ngader dosen-dosen yang lain. Gitu. Untuk aktif juga. Iya aktif itu. Memang itu tantangan kita. Tapi bagi saya sendiri insya Allah ya untuk healing untuk generasi Z karena kita di alam pandai-pandailah membuat kemasan-kemasan. Ya artinya harus ada. Sekarang itu kan kadang orang tertarik karena ada tematik-tematik tertentu ya. Betul. Misalnya kayak tadi istilah Green Kurban itu kan Green Kurban, trees planting ya. Jarang sekali kita dengar. Terima kasih. Nah, ini kan hal baru yang saya pikir perlu dimasifkan dan diperjelas supaya orang tahu apa sih maksudnya Green Kurban ini. Ya kayak begini, kayak kalau sebagaimana gini ya, kalau misalkan kita kasih amanah ya sama orang tua, misalkan satu periode 15.000, amanah kita ini kepada mahasiswa, kita ini amanah kepada bumi. Dan saya ya, jadi yang difikirkan misalkan menurut saya ya Pak Rektor dan lain-lain, dia amanah kepada mahasiswa begitu sebesar, lah amanah kepada bumi ini harus besar juga. Dan ini orang-orang kalau tanaman tambah besar kan kita tambah enak. Selesai hidup enak ini ya itu. Itu pikiran kami saja. Memang satu problemnya tadi makanya saya tanya pentingnya sebuah UKM itu juga
pentingnya sebuah tindak lanjut, Pak. Betul. Jadi saya tidak tahu ya, tindak lanjut itu dalam artian bahwa pohon itu kan membutuhkan waktu untuk jadi besar ya. Apa mungkin kita nanti apa misalnya 4 tahun, saya tidak 4 tahu tahun kan mesti berbuah, 2-3 tahun ada yang berbuah itu. MMD yang 1000 desa, sekarang pohonnya sudah seberapa itu kan? Betul. Itu kan perlu pengawasan. Dan nun sewu, nanti begini, misalkan 15.000 mahasiswa, satu dikasih ada sertifikatnya. Dia ya nanam pohon, dia memelihara, dikasih sertifikat. Setelah 4 tahun sudah berbuah, kan asik nanti. Jadi di pasar, oh anak ini tidak hanya belajar saja, tapi juga peduli kepada lingkungan. Environment care-nya juga ada. Oke. Gitu Pak Sidik. Iya. Jadi program ini bisa continuous. Saya yakin insya Allah. Bisa berkelanjutan. Insya Allah. Dan juga bisa memberi harapan ya. Harapan. Karena kan sekarang itu orang bisa tergerak karena dia punya harapan. Betul, harapan. Kalau tidak punya harapan, dia kenapa harus saya melakukan ini? Saya tidak punya harapan. Betul. Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan Pak untuk supaya kita bisa memperbesar harapan-harapan sehingga orang lebih banyak tergerak untuk ikut? Begini, jadi ya bagaimana Tetenger Bumi ini bisa menjadi program tahunan. Betul ya, program tahunan. Itu contohnya tadi, mahasiswa satuan satu pohon. Sudah itu saja, digulirkan. Selain itu setiap event-event harus ada nanam pohon. Pernah ada tokoh Jakarta itu ya, mau menanam pohon dia tak belikan sama saya. Ditanam di UB. Iya, jadi UB ini adalah peduli kepada lingkungan. Baik Pak Tip, tidak terasa hampir 1 jam saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Tip ini. Jadi kalau ngobrol dengan orang lapangan tidak kerasa cepat gitu ya. Iya, terima kasih. Dan saya berharap nanti green kurban itu juga bisa kita ikut gaungkan lah ya, termasuk Tetenger Bumi ya. Siap. Nah, seingat saya hampir saya tidak punya liputan itu Tetenger Bumi itu ya. Lah itu penting UBTV lah kerjasama ya. Dari dulu pertama kali ke Kediri saya tidak tahu Bapak, terus itu ke mana yang goes-goes itu sampai terakhir. Ini aja mungkin green korban and trees planting yang ada di Pantai Modangan ini. Begini Mas Sidik, tadi memang proposalnya sudah masuk ya. Kepingin saya sih mungkin kalau nanti Bapak Rektor sholat Idul Adha di sini ya, terus kita nanti online di sana, disetel. Itu maksudnya ini tadi kan karena waktunya mepet ya. Kalau misalkan kita UB ini memberikan fasilitas kepada kita sounding. Selain nyonding sholat Idul Adha yang rutin setiap tahun di lapangan Brawijaya, sekarang ada outdoor sholat ini. Ini kami mulai. Ya, mungkin tahun depan bisa lebih baik lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Tipiani, terima kasih atas waktunya teman-teman. Jadi jangan pernah putus asa untuk membangun kebaikan, terutama dalam menjaga lingkungan. Yang kedua, jangan pernah putus harapan karena akan selalu ada orang-orang baik yang akan mensupport gerakan-gerakan untuk mencintai lingkungan dan melestarikan lingkungan. Pak Tipiani, terima kasih atas waktunya. Mas Sidik. Alhamdulillah. Kapan-kapan ketemu lagi, Saudara Bapak. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap saksikan terus program tamu kita. Setiap hari tayang di UBTV setiap hari Jumat jam 1 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.